Di video kali ini, Budian akan menjelaskan bagaimana cara membuat diagram Venn. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang himpunan. Hari ini Ibu akan membahas tentang jenis-jenis himpunan dan diagram Venn. Yang akan Ibu bahas yaitu pertama tentang himpunan semesta, kemudian ada himpunan kosong, dan himpunan bagian. Nanti di akhir akan dibahas tentang diagram Venn. Ya, yang pertama adalah himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan dan dilambangkan dengan huruf S. Jadi himpunan semesta itu dilambangkan dengan huruf S ya. Contohnya di sini ya, ada himpunan A 1, 2, 3, 4 dan 5. Maka himpunan semesta yang mungkin itu adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Kemungkinan yang kedua, himpunan semesta yang mungkin yang kedua adalah himpunan bilangan cacah antara 0 dan 6. Jadi himpunan semesta itu sama seperti kita mendeskripsikan himpunan ya. Jadi ada anggota A-nya 1, 2, 3, 4, 5. Maka himpunan semestanya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Kemudian kemungkinan kedua, himpunan semestanya adalah bilangan cacah antara 0 dan 6. Yang kedua ada himpunan kosong ya. Himpunan kosong artinya himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong itu notasinya adalah seperti ini, kurung kurawal tapi nggak ada isinya ya. Jadi kurung kurawal seperti ini nggak ada isinya, atau 0 coret. Nah itu namanya himpunan kosong. Nah yang seperti apa? Contoh di sini adalah adalah himpunan nama hari yang berawalan huruf Z. Ada nggak hari yang berawalan huruf Z? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kan nggak ada ya. Karena tidak ada hari yang berawalan huruf Z, maka himpunan ini disebut himpunan kosong. Jadi adalah himpunan kosong karena tidak ada hari yang berawalan huruf Z. Kemudian yang kedua, B adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 0. Bilangan asli itu mulainya dari berapa? Bilangan asli itu mulainya dari angka 1. Jadi nggak ada yang lebih kecil dari 1 atau nggak ada yang kurang dari 0. Karena tidak ada anggotanya, maka B adalah himpunan kosong ya. Kemudian yang ketiga, himpunan nama bulan yang jumlah harinya 32. Ada nggak bulan yang jumlah harinya 32? Karena tidak ada, maka ini juga disebut dengan himpunan kosong ya. Jadi himpunan kosong itu tidak punya anggota atau himpunan yang tidak mungkin terjadi ya, tidak punya anggota. Itu namanya himpunan kosong. Nah, sekarang yang ketiga ada himpunan bagian ya. A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota A adalah anggota B. Sehingga B dapat dikatakan superset dari A. Nah, contoh di sini Ibu punya himpunan A-nya 1, 3, 5. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah himpunan A ini merupakan himpunan bagian dari himpunan B? Nah, sekarang kita lihat angka 1, 3, dan 5 apakah ada di himpunan B? Ternyata 1, 3, dan 5 ini semuanya ada di himpunan B. 1, 3, dan 5 semuanya ada di himpunan B. Maka dikatakan A adalah himpunan bagian dari B. Oh ya, ini lambang dari bagian ya. Ini lambang dari bagian. Jadi dikatakan A dikatakan himpunan bagian dari B jika semua anggota A itu ada di B. Atau sebaliknya, B dikatakan bagian dari A jika semua B ada di A ya. Ini karena 1, 3, 5 semuanya ada di B, maka dikatakan A adalah bagian dari B. Nah, sekarang kita akan membahas tentang diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Diagram Venn adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan
Hubungan antara dua himpunan. Nah, pertama kali ini diperkenalkan oleh seorang ahli matematika namanya John Venn ya. Nah, caranya gimana? Pertama, untuk menggambarkan diagram Venn ini ada tadi ya, kita kan sudah bahas himpunan semesta. Jadi nanti kita akan di diagram Venn itu ada himpunan semesta ya. Ada himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Nanti kita akan simulasi ya. Yang kedua, setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Yang keempat, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggotanya tidak perlu dituliskan. Ada 4 jenis diagram Venn. Pertama, kita lihat ya. Nanti Ibu akan kasih contoh bagaimana cara menggambar. Kita lihat dulu macam-macam diagram Venn. Nah, di sini contoh ya. Ada himpunan semestanya di sini. Himpunan semestanya ada angka 1, 2, 3 sampai dengan 7. Himpunan A-nya 1, 2, 3, himpunan B-nya 5 sama 7. Di sini kita lihat jika anggota himpunan A dan anggota himpunan B tidak ada yang sama dan saling terpisah, maka kurva himpunan A dan himpunan B adalah saling terpisah. Nah, kita lihat apakah di himpunan A dan di himpunan B ini ada anggota yang sama? Tidak ada ya, karena tidak ada anggota yang sama, maka diagram Venn-nya itu seperti ini ya. A-nya sendiri, A-nya misah sendiri, ini B-nya di sini sendiri karena tidak ada anggota yang sama. Nah, kemudian kita tulis anggota itu, kita tuliskan di dalam lingkaran ya. Ada angka 1, 2 dan 3. Ada himpunan B-nya 5 dan 7. Nah, kemudian sisanya kita lihat, kok ini tinggal angka 4 dan 6. Kenapa? Kita lihat di sini ada himpunan S. S itu angka 1 sampai 7 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini himpunan S. Karena angka 1, 2, 3, 5 dan 7. 1, 2, 3, 5 dan 7. Ini udah ada di sini, udah ada di himpunan A, udah ada di himpunan B. Berarti sisanya angka yang belum tertuliskan kita tulis di luar lingkarannya ya. Yang belum dituliskan ini 4, 6 dan 4 dan 6 ya. 4 dan 6. Karena 4 dan 6 ini belum dituliskan di dalam A dan B, maka kita tulis di luar 4 dan 6 ya. Dan ini karena tidak ada yang sama, maka lingkarannya saling terpisah. Nah, sekarang yang kedua. Jika terdapat anggota himpunan A yang juga merupakan anggota himpunan B, maka himpunan A dan himpunan B itu menyambung. Nah, seperti ini ya. Contoh, S-nya tadi, S-nya 1 sampai dengan 7, A-nya 1, 2, 3, 5, B-nya 3, 5, 6, 7. Kita lihat, antara A sama B, apakah ada anggota yang sama? Kalau kita perhatikan, A dan B itu ada angka yang sama, yaitu angka 3 dengan 5 ya. Kalau ada yang sama seperti ini, maka pertama kita tuliskan dulu angka 3 dan 5 ini di tengah-tengah sini ya. 3, 5. Kita tuliskan di tengah-tengah sini. 3 dan 5. Kemudian himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, dan 5. Karena 3 dan 5 sudah dituliskan di sini, maka sisanya 1, 2. Kita tulis di sini. 1, 2 ya. Sekarang angka yang B-nya 3, 5, 6, dan 7. 3 sama 5-nya udah. Sekarang sisanya berarti yang belum. 6 dan 7. Nah, sekarang himpunan semestanya kan tadi 1 sampai dengan 7. 1, 2, 3, 5, 6, dan 7-nya sudah ada di anggota A dan B. Berarti angka yang belum dituliskan itu adalah angka 4. Kita tulis di luar lingkaran ya. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ini, jika semua anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B, maka kurva himpunan A berada di dalam kurva himpunan B. Begitu juga sebaliknya ya. Jika semua anggota himpunan B menjadi anggota himpunan A, maka kurva himpunan B berada di dalam kurva himpunan A gitu ya. Berlaku sebaliknya. Contoh. Nah, ini kita sebut dengan himpunan bagian ya, himpunan bagian. Kita lihat di sini S-nya 1 sampai dengan 7, A-nya 1, 2, 5, B-nya 1, 2, 5, 6, 7. Kita lihat angka 1
1, 2, dan 5 ternyata ada semua di sini di B ya. 1, 2, 5 ada semua di B. Maka gambar diagram Venn-nya seperti ini. 1, 2, 5 itu himpunan A ada di dalam himpunan B. B-nya itu yang belum dituliskan 6 dan 7. Maka kita tulis di sini 6, 7. Nah, sisanya himpunan semesta yang belum ditulis itu 1, 2, 5, 6, 7 sudah dituliskan. Berarti sisa yang belumnya itu adalah angka 3 dan 4. Nah, ini dikatakan A bagian dari B ya. Nah, sekarang yang keempat. Jika semua anggota himpunan A sama dengan semua anggota himpunan B, maka kurva himpunan A dan himpunan B itu berimpit. Nah, seperti ini ya. A-nya 1, 2, 5, 7, B-nya 1, 2, 5, 7, S-nya 1 sampai 7. Karena A sama B itu angkanya sama persis, maka kurvanya seperti ini. Ini sebenarnya ada 2 ya, bertumpuk. Karena anggotanya sama, maka kita tulis aja 1, 2, 5, 7. Sisanya seperti biasa, yang belum ada di lingkaran ini, himpunan semesta yang belum dituliskan 3, 4, dan 6. Kita tulis di luar lingkaran ya. Itu ya. Jadi ada 4 jenis tadi, ada yang saling terpisah, ada yang himpunan yang saling berpotongan, ada himpunan bagian, kemudian ini yang saling berimpit. Ya, kita lihat contoh yang lain ya. Contoh menggambar diagram Venn dari suatu himpunan. Ya, pertama di sini gambarlah diagram Venn dari keterangan berikut. Nomor 1, S adalah himpunan semesta semua bilangan asli yang kurang dari 10. Kemudian ada lagi yang kedua, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 10. Kemudian yang ketiga, B sama dengan X, di mana X kurang dari 10, X anggota bilangan prima. Nah, untuk menggambar diagram Venn, maka kita akan melakukan beberapa langkah ya. Langkah yang pertama, pertama kita harus menyatakan himpunan S, A, dan B itu dengan menyebutkan anggotanya atau dengan tabulasi ya. Tadi himpunan S itu berupa deskripsi, A juga berupa deskripsi, dan yang B itu berupa notasi. Jadi pertama kita harus menyebutkan dulu anggota dari S, A, dan B ya. S adalah himpunan semua bilangan asli yang kurang dari 10, maka anggotanya itu adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian yang kedua, A adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 10, maka anggotanya adalah 3, 5, 7, dan 9. Kemudian yang B, X, di mana X kurang dari 10, X anggota bilangan prima, maka anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Setelah menyebutkan anggotanya, langkah kedua yaitu kita akan melihat dan apakah ada anggota yang sama pada himpunan B dan A. Apakah ada anggota yang sama pada himpunan A dan B? Kita lihat A dan B di sini ya. A itu 3579, B itu 2357. Nah, kita lihat apakah ada angka yang sama. Setelah kita lihat ternyata ada angka yang sama. Ada angka 3, ya, ada angka 3, ada angka 5, kemudian ada angka 7. Nah, ini ada angka 7. Kita tuliskan yang sama, 3, 5, dan 7. Kemudian angka ketiga, kita akan mulai menggambar ya, menggambar diagram Venn. Nah, untuk menggambar diagram Venn ini kita harus bisa menentukan dulu diagram Venn-nya yang mana. Tadi yang Ibu jelaskan ada 4. Yang mana ya? Apakah yang ini, yang ini, yang ini, atau yang ini? Nah, karena di sini anggota A dan B ada yang sama, maka diagram Venn yang kita pilih adalah yang ini ya. Kita akan mulai menggambar. Kita lihat pertama kita gambar dulu kotaknya. Kemudian kita gambar lingkarannya. Kita kasih nama himpunan A dan B. Nah, S-nya di mana, Bu? Nah, S-nya nanti ya, kita tulis terakhir aja. Kita tulis dulu anggota A dan B. Angka pertama yang kita gambar adalah angka yang sama, yaitu angka 3, 5, dan 7. Kita gambar dulu di tengah-tengah yang sama ya. 3, 5, dan 7. Kita gambar di tengah.
Nah, setelah itu kita menuju ke langkah selanjutnya. Langkah keempat itu kita akan melengkapi anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Kita lihat, himpunan A itu tadi anggotanya ada angka 3, 5, 7, 9 ya. Anggota A itu ada 3, 5, 7, 9. Sedangkan tadi yang baru kita tulis itu ada angka 3, 5, 7. Maka kita tuliskan angka 9 di sini ya. Kemudian B itu ada angka 2, 3, 5, dan 7. Tadi kita sudah menulis 3, 5, dan 7, maka angka 2 yang belum dituliskan kita tulis di sini ya. Nah, setelah itu langkah terakhir adalah kita akan melengkapi anggota himpunan semesta yang tidak terdapat di dalam himpunan A dan himpunan B. Kita akan menulisnya di luar lingkaran. Pertama kita gambar dulu kotaknya ya. Setelah itu kita gambar persis dengan yang ini ya. Kita gambar persis dengan yang ini. Nah, kita tulis S dulu di sini. Semesta itu selalu ditulis di pojok. Ada yang hanya menuliskan lambang S, ada juga yang pakai kotak seperti ini ya. Kita tuliskan tadi yang sudah kita gambar. Tadi kan gambarnya seperti ini ya. Ada A, ada B, kemudian kita tulis angka yang sama, 3, 5, 7. Oh ya, tadi lupa ya. Jadi di depan angka itu harus selalu ada titik ya. Kemudian ada angka 9, ada angka 2. Nah, yang belumnya tadi kan S itu anggota S itu adalah angka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ya. Nah, yang sudah ada di A dan B itu ada angka 2, 3, 5, 7, dan 9. Yang belum ditulisnya itu berarti ada angka 1 sisanya ya. Kemudian ada angka 4, kemudian ada angka 6, dan ada angka 8 ya. Jadi diagram Venn-nya dari soal yang tadi adalah seperti ini.